Do that one dance, baby. That one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sabaran Sijaga dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Di kesempatan video saya kali ini, seperti biasa saya dalam pembunuhan tugas di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang 1945 yang asli berdasarkan sesuai dengan judul pembahasan hari ini. Nah, sebelumnya saya telah membahas tentang pembukaan undang-undang dan juga undang-undang setelah diamandemen, ya kan? Nah, tentunya di sini tidak beda jauh berdasarkan sumber-sumber yang saya telusuri tentang Undang-Undang 1945. Nah, cuman ada beberapa yang cukup menarik di dalam Undang-Undang 1945 asli ini, yaitu dimana bahwa Indonesia dulu masih menggunakan undang-undang atau konstitusi RIS di tahun 1949 dan juga Undang-Undang Dasar Serikat di tahun 1950. Nah, sebelum ke situ saya ingin mau menjelaskan kembali di pembukaan undang-undang itu merupakan salah satu bentuk pernyataan tentang nilai-nilai perjuangan dan menyatakan kemerdekaan. Dan juga selain itu di pasca amandemen, undang-undang di pasca amandemen itu menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang dilakukan baik di dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk bab, pasal dan juga ayat. Selain itu di amandemen ini banyak perubahan dalam bentuk pelaksanaan di tingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang 1945 yang asli. Namun sebelum ke situ saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang definisinya, ya kan? Apa sih undang-undang itu gitu ya kan? Nah, undang-undang itu adalah hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi sumber dasar di dalam sebuah negara dalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang diberlakukan di wilayah Indonesia. Nah, dan juga apa peran penting undang-undang ini? Ya kan? Peran penting undang-undang ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan ketatanegaraan. Dan selain itu, perannya itu terkandung tentang nilai-nilai cita luhur bangsa Indonesia. Nah, selain itu juga bahwa Undang-Undang 1945 ini merupakan sebuah naskah yang pasti sudah tertulis dan juga tentunya memiliki kesempurnaan yang telah disempurnakan dan juga mengikat atau mencakup baik di dalam pembukaan, di mana pembukaan itu terdiri 4 alinea. Nah, tentunya ada batang tubuh dan juga terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan juga 2 ayat aturan tambahan. Nah, tentu ini cukup menarik. Itu batang tubuh itu apa sih gitu ya kan? Nah, tentunya batang tubuh itu berdasarkan yang saya tangkap bahwa yang saya mengerti ya kan, batang tubuh yang dimaksud itu adalah di mana bentuk penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan gitu. Nah, itulah salah satu batang tubuhnya. Itu berdasarkan pemahaman saya tentang undang-undang ini, ya gitu. Bahwa segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Ya. Sebagaimana juga tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu undang-undang dalam pembukaan itu kan sudah disahkan tuh di tanggal 18 Agustus 1945 dan juga telah diberitakan di Republik Indonesia bahwa di tahun kedua di nomor 7 15 Februari bahwa telah diamankan dan telah disusun dan telah ditetapkan bahwa pembukaan undang-undang ini telah sah. Nah, selain itu kembali lagi, selain tadi Indonesia dulu
selain Indonesia menggunakan undang-undang yang sekarang kita gunakan ini, Indonesia dulu menggunakan yang namanya undang-undang konstitusi RIS di tahun 1949 dan juga undang-undang di tahun 1950 atau undang-undang serikat. Pastinya sih banyak kelebihan dan kekurangan dalam dua undang-undang yang telah digunakan ini. Dan selain itu, berdasarkan sejarah, ya kan, berdasarkan sejarah yang mungkin kalau teman-teman juga telusuri ya, berdasarkan sejarah undang-undang ini adalah salah satu eksistensi di undang-undang itu sendiri untuk mewujudkan rasa kemerdekaan. Nah, namun sebelum itu bahwa dalam posisi Indonesia telah dijajah, ya kan, Jepang telah menjanjikan ke Indonesia untuk kemerdekaan pada masa itu. Ya, berdasarkan sejarah yang saya telusuri begitu ya kan, bahwa Jepang menjanjikan ke Indonesia akan kemerdekaan, ya kan. Selain itu, akibat adanya peperangan, ya kalau nggak salah saya antara Amerika ya, kalau nggak salah saya itu Amerika, kalau nggak salah saya Amerika melakukan pemboman ataupun tentara sekutu atau negara lain gitu ya, melakukan pemboman terhadap Jepang ini tentunya di apa ya, yang pastinya gini, setelah dilakukannya penghancuran pemboman di Nagasaki dan Hiroshima, nah disitulah Indonesia mengambil kesempatan untuk melakukan perancangan untuk melakukan kemerdekaan. Nah, kapan ya kan? Kapan dirancang Undang-Undang 1945 ini? Pada tanggal berapa gitu? Pada tahun berapa gitu? Nah, sebelum ke situ, bahwa undang-undang ini telah dirancang sejak 29 Mei tentunya di 1945, ya kan? Sampai 16 Juni 1945. Yang rancang siapa gitu? Nah, yang merancang itu adalah BPPKI. Nah, sebagaimana kita ketahui, BPPKI ini adalah mungkin kita udah mengenal nih, apa sih BPPKI yang paling tren di masa itu gitu, yaitu Dokorchi Jumbi Tsukai gitu. Nah, itu berdasarkan bahasa Jepang. Nah, BPPKI ini merancang untuk Undang-Undang Dasar 1945 ini, dan juga memiliki anggota dan beranggotakan 21 orang, ya tentunya pasti terlibat lah yang orang-orang penting, orang-orang proklamator, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga adanya 19 orang anggota yang terdiri dari 11 perwakilan dari Jawa, dan juga adanya perwakilan dari tiap-tiap Sumatera ada 3 orang, dan juga ada dari Kalimantan 1 orang, baik dari Maluku dan Sunda kecil lah begitu. Selain itu, dalam perumusan, ya kan, tadi dalam perancangan, nah siapa yang merumuskan? Nah gitu. Nah, dalam perumusan itu sendiri memiliki beberapa tokoh, mungkin ada beberapa tokoh yang bisa saya sebutkan, yaitu ya salah satunya dari Dr. Mr. Soepomo Abdul Qadir, dan juga Dr. Muhammad Amir, dan juga Dr. Regiman Widioningrat, dan juga Ki Bagus Hadikusuma, dan lain-lain. Nah, disitulah mereka ini, tokoh-tokoh ini melakukan perumusan terhadap undang-undang ini. Nah, berdasarkan sejarahnya begitu ya kan. Nah, setelah itu pada tanggal 18 Agustus tadi, kembali lagi tadi, ya kan, 18 Agustus tadi itu 1945 itu sehari setelah diikrarkan kemerdekaan. Nah, setelah sehari itu adanya yang namanya
dengan diadakannya sidang, ya, sidang pertama kali oleh PPKI. Dan setelah itu apa yang dihasilkan, ya kan? Apa yang dihasilkan dalam sidang tersebut? Tentunya dalam sidang tersebut menghasilkan 3 poin yang cukup menjanjikan pada masa itu, yaitu di tanggal 22 Juni 1945 itu telah disahkan ditetapkannya pembukaan undang-undang tersebut, pembukaan undang-undang 1945 yang sekarang kita gunakan. Yang kedua, seluruh dari RUU, ya kan, juga setelah ditetapkan dan juga disahkan pada tanggal 16 Juni 1945. Dan juga selain itu, selain dalam persiapan kemerdekaan, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibantu oleh panitia atau PPKI dalam menyelenggarakan kemerdekaan. Setelah terselenggaranya pengikraran kemerdekaan, nah di sehari itu pun para PPKI membantu dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, banyak hal, dalam bisa dalam bentuk berupa menempatkan diri sebagai namanya tim pembantu gitu. Ya, walaupun belum benar-benar divalidkan, dikhususkan, ditugaskan dalam hal itu, memang harus bertugas gitu. Misalnya deh, pada masa itu adanya pergantian presiden. Pada masa itu juga adanya perubahan tentang sebelum itu belum adanya MPR DPR gitu, ya kan. Dan juga banyak hal-hal yang perlu dibutuhkan pada masa itu. Nah, selain itu udah cukup jelas bahwa undang-undang itu adalah salah satu hukum dasar yang tertulis yang diakui oleh Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia, dan juga terikat akan pasal, undang-undang, ayat dan lain sebagainya yang telah yang telah berlaku dan telah dijalankan sampai hingga sekarang di dalam undang-undang. Ya, tentunya di undang-undang itu tidak hanya undang-undang gitu, tetapi undang-undang itu memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik itu dalam pasal-pasalnya, baik itu dalam tiap-tiap babnya, baik itu dalam ayat-ayat yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Nah, sebenarnya apa sih fungsi Undang-Undang 1945 ini? Ya, cukup sederhana sih. Fungsi 1945 ini ya pastinya untuk mengkontrol apakah sebagai hukum dasar undang-undang ini udah sesuaikah dengan norma-norma dan aturan yang seharusnya ditaati atau tidak gitu. Dan juga tentunya berfungsi sebagai hukum tertulis dalam, ya kembali lagi, dalam peraturan pemerintah juga, pasti dalam pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan pusat, dan juga peraturan-peraturan yang telah diberlakukan di undang-undang itu dan harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Dan juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Dan juga selain itu tidak memicu ketimpangan antara satu dengan yang lain. Nah, itulah adanya undang-undang ini. Pastinya berpedoman terhadap Pancasila sebagai segala sumber hukum negara. Nah, tentunya yang sekarang kita ketahui ini kan, undang-undang ini udah sekian banyak telah dilakukan, sekian banyak penambahan, pengurangan. Yang sekarang yang terjadi di Indonesia ini adalah kezoliman dan ketidakadilan, ya kan, seperti banyak isu-isu yang telah terjadi di Indonesia ini. Tentunya kalau
dikaji lagi tentang Pancasila itu memang sulit untuk benar-benar apa ya namanya itu sesuai dengan jalan yang benar, ya kan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan yang berlakukan dan ketetapan yang telah ditetapkan. Itu pastinya tidak bakal bisa sejalan gitu. Nah, yang sekarang yang terjadi di Indonesia itu kan banyak pelanggaran baik dari pemerintah, ya kan. Yang penting baik dari legislatif, eksekutif dan yudikatif, banyak pelanggaran yang telah dilakukan jika ditinjau dari Pancasila. Ya, seperti ingin merubahnya ideologi Pancasila ini. Ya, seperti isu-isu kemarin ada yang Trisila Eka Sila, dan juga seperti di alinea di Pancasila di alinea kedua di nomor 2 yaitu apa sih namanya, Pancasila Persatuan Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pastinya keadilan sosial dah yang paling banyak dilakukan pelanggaran itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya bahwa yang sekarang realitanya bahwa Indonesia ini tidak adil dalam sebuah tindakan dalam sebuah pertimbangan untuk peradilan yang sebenarnya adil gitu. Nah, sebenarnya tidak bisa kita salahkan bagaimana juga, ya kan, kalau memang dari tiap orang tidak bisa berpegang teguh dalam melaksanakan sebuah kewajiban yang seharusnya sesuai dengan jalannya gitu. Nah, cukup sekian dari video saya kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pembahasan saya dari yang pertama sampai akhir. Saya mohon maaf dan saya ucapkan billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.